Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, pada saat ini hampir semua pekerjaan manusia menggunakan bantuan komputer, yang dimana pada awalnya komputer itu hanya menjadi penunjang pekerjaan untuk manusia, namun secara fakta pada saat ini komputer menjadi alat yang penting untuk dalam kehidupan manusia, termasuk dalam industri manapun. Komputer diciptakan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika bernama Charles Babbage. Kemudian pada tahun 1833 Charles Babbage pun berhasil menciptakan alat hitung matematika yang bernama analytical machine atau biasa dikenal digital purpose computer. Nah, manfaat alat ini yaitu sebagai alat yang membantu manusia dalam berhitung. Makanya Charles Babbage dijuluki sebagai bapak komputer. Pada tahun 1937, Profesor Howard Alkem dari Universitas Harvard memberikan masukan agar komputer ini bisa menjalankan tugasnya secara mekanik. Dan pada tahun 1944 perusahaan IMB membantu membuat perangkat komputer secara elektronik sehingga komputer tersebut diberi nama alat tandai satu kalkulator, yang dimana memiliki fitur pengontrol berurutan otomatis ataupun ASCC, yang dimana yang seperti kita lihat pada keyboard komputer ada angka A sampai Z, ada huruf 0 sampai 9. Nah, itu bagian dari ASCC. Secara garis besar, komputer terbagi menjadi 5 generasi. Apa saja? Mari kita bahas. Di generasi pertama, komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti Atanasoff Berry yang digunakan pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan juga Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jermani Nazi. Adapun ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Nah, saat pertama kali ENIAC ini dinyalakan, Philadelphia mengalami mati listrik. Kemudian generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Wah, bagaimana besarnya. Lanjut di generasi kedua. Nah, di generasi kedua, komputer dimulai ketika tabung vakum mulai diganti dengan transistor. Contohnya UNIVAC. UNIVAC itu diperkenalkan kepada publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Nah, kemudian pada tahun 1953 perusahaan IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga. Nah, di generasi ketiga ini komputer dimulai dari teknologi transistor yang meningkat menjadi sirkuit terpadu. Nah, komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer-komputer selanjutnya. Contohnya, perusahaan NASA itu menggunakan generasi ini untuk menyukseskan salah satu programnya, yaitu program Apollo. Generasi keempat. Pada tahun 1970-an, ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa perkembangan mikroprosesor dari awal 1970-an. Nah, berkat mikroprosesor, komputer pribadi pun semakin kecil dan mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan juga komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas atau smartphone, ataupun di Indonesia kita kenal handphone, yang sangat fenomenal.
membawa perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Dan generasi terakhir yaitu generasi kelima, yang dimana perkembangan komputer terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh, teknologi yang lebih mini lagi yang ada pada smartphone, bahkan jam tangan saja sudah menggunakan teknologi komputer. Nah, pada generasi ini sistem operasi Android mulai dikenalkan pada perangkat smartphone. Perkembangan komputer masih akan terus berlanjut sampai menjelang generasi ke-6. Nah, saat ini kita sudah mulai memasuki generasi ke-6 yang dimana teknologi artificial intelligence akan menjadi primadona. Bahkan saat ini sudah mulai menjadi primadona dan menjadi alat yang memudahkan manusia, tapi juga bisa merusak pola pikir manusia. Sekian sejarah komputer dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.